kita mendengarkan persembahan pujian. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita teduhkan hati, kita mohon kuasa Allah bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon kuat dan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena kami rindu mendengarkan Engkau lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu segala kuasa apapun yang ingin menghalangi pengertian kami tentang firman Tuhan, kehendak Allah yang kudus, biarlah itu bisa ditaklukkan dengan kuasa Allah. Dan mampukan kami semua untuk bisa memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami, apa pesan yang seharusnya Engkau sampaikan bagi kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Bapa, berkati kami semua, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun juga jemaat yang masih ada di rumah, juga hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5-17, dan bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat 5-17, demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejak Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan juga memeliharanya. Firman-Mu Tuhan perintah bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bersyukur kita bisa bertemu di pagi hari ini, dan bersyukur saya juga bisa dipercayakan untuk menyapa kita dalam rangka pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah standar hidup dalam Kristus. Kalau kita memperhatikan belakangan ini, yang kita tonton, yang kita baca, atau yang menghiasi layar media kita, entah itu media elektronik atau media cetak, lebih banyak membicarakan tentang hal-hal yang lagi booming. Apa itu Bapak Ibu? Rambo, sampo lah, kira-kira begitu. Ini adalah sebuah peristiwa yang menyita perhatian masyarakat. Dan kalau diperhatikan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang miris dan menyedihkan. Sebagai anak Tuhan, dan kita melihat semua orang yang terlibat di dalamnya adalah saudara-saudara kita yang seharusnya memiliki nilai dan gambaran hidup yang berbeda. Saudara-saudara, pemberitaan media yang begitu gencar seolah mendorong kita secara tak sadar bahwa dunia ini keadaannya seperti ini, realitasnya seperti ini. Dalam beberapa percakapan dengan teman, ketika membicarakan berbagai masalah di media yang lebih arahnya ke negatif, karena sekarang media lebih mengejar apa yang bisa laku, yang lebih booming, sehingga peristiwa-peristiwa yang positif pun tenggelam oleh pemberitaan hal-hal yang negatif. Ya, padahal tidak ada kurangnya peristiwa positif terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Tanggal 17 Juli ada 5 siswa dari Indonesia memenangkan International Biologic Olympic. Tapi semuanya itu tenggelam dengan pemberitaan yang lagi heboh sekarang ini dan nuansanya negatif. Saudara,
pemberitaan yang begitu gencar ini mengikis kesadaran kita secara tak sadar atau sadar, seolah-olah kita membenarkan bahwa memang dunia seperti itulah. Dalam pembicaraan dengan rekan-rekan, ya memang biasanya begitu gitu. Seolah-olah peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah kebiasaan yang membuat kita pesimis lagi untuk mengoreksi. Pesimis lagi untuk mengatakan ini yang sebenarnya. Karena media menyuguhkan semua peristiwa yang bernuansa negatif. Ya memang begitu dunia gitu. Saudara-saudara, lebih menguat lagi keprihatinannya ketika terbentuk stereotip. Stereotip itu apa? Pemberitaan yang berulang-ulang akhirnya menyeret seseorang atau menyeret pemahaman kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Apa tanda-tandanya kalau sudah terbentuk sebagai stereotip? Ya, memang dulunya biasanya begitu. Jadi ketika hadir yang baru pun dianggap tidak benar. Yang benar itu yang dulu, gitu ya. Kan dulunya seperti itu. Sehingga kita tidak bisa mengoreksi apa yang benar. Kita pesimis untuk menghadirkan yang baru sebagai yang benar. Saudara-saudara, kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang seperti itu mulai ditantang. Dan inilah yang diungkapkan oleh tema kita hari ini, standar hidup baru di dalam Kristus. Apakah kita begitu pesimis dengan dunia ini? Daya kritis kita udah mulai melemah sehingga kita hanya ikut-ikutan apa kata orang, ikut-ikutan dengan apa kata banyak orang, sehingga kita tidak tahu lagi apa yang benar dan kita terlebur di dalamnya, atau mungkin kita tahu dan merasa tidak berdaya untuk melakukannya. Karena itu kita dipanggil untuk mengevaluasi diri saat ini, apakah standar hidup kita sebagai orang baru. Orang yang mengalami hidup baru di dalam Kristus. Penting membicarakan standar, karena berbicara tentang standar adalah berbicara tentang ukuran, patokan sehingga sesuatu itu disebut layak. Ya, makanan disebut makanan-makanan yang kemasan itu disebut layak konsumsi, ada standarnya. Bila mungkin kemasannya tidak rusak, bila mungkin minuman yang ada di dalamnya tidak keruh, bila mungkin botol yang digunakan ditandai dengan tanda segitiga bernomor 1, itu artinya bahwa kemasan di dalamnya jernih, ringan, aman dan aman buat lingkungan. Saudara-saudaraku, itu namanya standar. Patokan sehingga dia disebut layak. Dan sebagai orang Kristen kita pun harus memakai standar, patokan, sehingga kita bukan hanya mengaku-mengaku sebagai orang Kristen, sehingga kita tidak hanya mendengarkan pengakuan verbal saja, tetapi ada satu nilai yang bisa diukur, benarkah saya ini menjadi seorang Kristiani. Saudara-saudara, apa yang menjadi standar kita sebagai orang yang mengalami hidup baru di dalam Kristus? Ada 3 hal. Yang pertama di ayat 5, matikanlah dan memakai kata kerja. Yang kedua di ayat ke-8, buanglah dan memakai kata kerja lagi. Dan di ayat 12 dan 14 dikatakan kenakanlah, memakai juga kata kerja. Jadi untuk menstandarisasi, untuk membuat diri kita, mengevaluasi diri kita layak apa enggak sih saya ini menjadi seorang Kristiani, maka 3 hal yang menjadi patokannya. Yang pertama, aktif mematikan. Apa yang perlu dimatikan? Yaitu hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu bersifat percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Ini harus dimatikan. Artinya dibuat tak berdaya. Seseorang disebut mati ketika dia tidak berdaya, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia tidak mampu mengendalikan sesuatu. Maka semua hal-hal itu dimatikan, dibuat tidak berdaya dan tidak menguasai kehidupan kita. Kenapa?
Karena semua yang duniawi itu mengarahkan kita untuk tidak lagi fokus kepada Allah, tetapi fokus kepada diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi bagian dari kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kita menempatkan pandangan kita, cara pandang kita terhadap Kristus. Pusat konsentrasi kita adalah Kristus dan bukan lagi kenikmatan dunia. Orang yang ada di dalam Kristus memandang apapun, perjumpaannya dengan apapun, godaan apapun yang datang. Perjumpaannya dengan benda, perjumpaannya dengan manusia. Dia memandang itu bukan dari sudut pandang keserakahan dan nafsu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan sesama, dia memakai semua kesempatan itu sebagai kesempatan untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memanfaatkan semua kesempatan yang ada di dalam hidup kita, ketika kita berjumpa satu dengan yang lain. Dalam filsafat, salah satu filsafat yang saya baca, saya berjumpa dengan Bapak Ibu, itu ada panggilan saya untuk mengasihi. Bukan panggilan saya untuk memanfaatkan Bapak Ibu dalam kepentingan saya. Bisa dipahami ya? Ketika saya berjumpa dengan orang lain, ada panggilan saya untuk melayani dia, memberi yang terbaik buat dia, memberi pengorbanan buat dia, tetapi bukan kesempatan, bukan panggilan untuk menguasai dan mengendalikannya. Inilah perbedaan cara pandang orang yang telah memiliki kehidupan yang lahir baru di dalam Kristus dengan orang yang masih hidup dalam cara pandang yang lama. Orang dengan cara pandang yang lama selalu memaknai penggalan-penggalan pengalamannya sebagai kesempatan untuk mengumbar nafsu jahat, mengumbar keserakahan. Sehingga setiap kesempatan itu dia ambil sebisa mungkin untuk fokus memenuhi kenikmatan dirinya. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Ya kalau aku berjumpa dengan orang, perjumpaan dengan dia itu apakah membuat dia merasa terlayani, melihat Allah dalam perjumpaan dengan saya? Atau dia merasa melihat saya menjadikan dia sebagai objek yang memenuhi keinginan saya. Entah itu dalam dominasi, kekuasaan, kepopuleran, saya jadikan dia sebagai bagian dari itu. Atau untuk memenuhi bagian-bagian kebutuhan saya yang lain. Saudara-saudara, orang yang lahir baru di dalam Kristus aktif mematikan itu. Karena kenapa? Itu akan menghantarnya dalam murka Allah. Ayat yang ke-6. Saudara, hal yang kedua, ketika standar kita mempertanyakan mengevaluasi standar kita hidup sebagai seorang yang hidup baru dalam Kristus adalah aktif membuang. Apa yang perlu dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini berbicara masalah pengendalian diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri adalah orang yang paling lemah. Karena dia tidak membiarkan Kristus yang kuat bekerja di dalam dirinya. Orang sering berkata gini, gimana saya gak marah Bu? Dia mancing-mancing saya. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam kelemahan. Karena kenapa? Kristus kita tidak biarkan sebagai yang kuat mendominasi hidup kita dan menjawab dan meresponi setiap pengalaman yang memancing marah sekalipun. Gimana saya nggak berkata-kata begitu? Tapi saya merasa terjepit. Justru di tengah-tengah situasi itulah kita menunjukkan identitas diri sebagai orang yang berbeda. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidakmampuan mengendalikan diri akan membuat perpecahan dimanapun kita berada.
ketika dalam keluarga semua tercerai-berai. Di mana ada ketidakmampuan pengendalian diri, kita selalu mengalami perpecahan, termasuk di dalam komunitas persekutuan iman, termasuk di dalam lingkungan sosial kita, pecah. Karena selalu dibumbui oleh kata-kata kotor, oleh dusta, oleh amarah, oleh geram yang membuat itu tercerai-berai. Saudara-saudara, kembali diingatkan di ayat 6 bahwa mematikan dan membuang itu dengan semua daftar yang telah dituliskan Paulus di situ, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap waktu, karena godaan itu datang terus-menerus. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara aktif untuk dimatikan dan dibuang semua daftar itu, agar kita tidak mendapatkan murka Allah. Orang banyak sekarang mengatakan, udahlah Bu, nanti juga hari Minggu ada apa itu? Kan pengakuan dosa, terus berita anugerah, berbuat dosa, terus nanti lagi datang pengakuan dosa lagi, terus datang lagi berita anugerah. Kan saya lega, setiap minggu juga ada kesempatannya. Bapak Ibu, kita jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu bukan sebuah benda netral. Dosa itu memiliki kuasa merusak. Oleh karena itu kalau dia dibiarkan sedikit mengambil tempat di dalam hidup kita, dia akan menggulung kita sampai kita tidak bisa lepas di dalamnya. Dan ingat, pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah di dalam agenda liturgi kita bukan dalam rangka sebuah dosa yang saya rencanakan minggu depan lagi. Seolah-olah saya mengakui untuk merencanakan lagi. Di dalam pengakuan dosa, terlibat di dalamnya adalah penyesalan dan komitmen untuk berubah. Dan ketika kita merencanakan minggu depan lagi ada pengampunan dosa, saya berbuat lagi, itu namanya tidak ada penyesalan dan tidak ada komitmen. Maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang tidak mampu menghayati pemberitaan anugerah yang berlangsung di setiap minggunya. Kembali, bahwa orang yang ada di dalam Kristus, standar kedua adalah aktif membuang segala hal-hal yang membuat dia tidak mampu lagi mengendalikan diri, termasuk kata-kata kotor, termasuk dusta, termasuk geram dan kemarahan yang kadang-kadang orang ketika sampai pada detik itu dia tidak mampu lagi untuk berpikir secara rasional. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam dosa, maka dosa itu bukanlah sebuah barang yang netral saja, benda yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Dia justru menarik kita lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Oleh karena itu setiap kita harus mawas diri untuk tidak bermain-main dengan dosa. Sekali kita buka ruang, sekali kita buka pintu untuknya, dia akan menarik kita lebih dalam lagi. Seperti ada di lumpur hidup ya. Kalau ada di lumpur hidup, kita masuk di dalamnya, semakin kita bergerak semakin terperosok di dalamnya. Maka satu-satunya yang kita butuhkan saat itu adalah Kristus, penolong yang lebih kuat daripada diri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ketiga yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki hidup baru di dalam Kristus adalah aktif mengenakan kasih. Bagaimana aktif mengenakan kasih itu didaftarkan oleh Paulus di dalam Kolose, yaitu dengan memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kesediaan mengampuni, dan berusaha hidup damai dengan sesama. Itu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan wujud kasih kepada sesama itu ketika kita bermurah hati, ketika kita rendah hati, menempatkan yang lain lebih penting daripada saya.
ketika kita lemah lembut, meresponi setiap pengalaman yang memancing kita marah sekalipun dengan kelemah lembutan. Lalu dengan kesabaran. Kesabaran adalah memberi ruang bagi orang lain untuk berbuat salah. Karena saya pun sering berbuat salah. Kesadaran bahwa saya pun adalah manusia, maka orang lain pun adalah manusia yang tidak luput dari namanya kesalahan. Maka kesabaran itu adalah memberi ruang bagi orang lain untuk berbuat salah. Apalagi mengampuni, bukan melupakan. Mengampuni adalah memberi garasi, tidak membalas. Bukan berarti saya tidak ingat, tapi saya tahu tidak perlu membalas sesuatu itu. Dan ujung dari semuanya itu, relasi menjadi damai sejahtera. Di dalam relasi yang dipenuhi dengan kasih, maka tidak mungkin ada sikap yang membeda-bedakan. Membeda-bedakan dia dari suku mana, dia dari ras apa, dia dari status sosial apa. Dia selalu menempatkan orang yang ada di depannya adalah manusia ciptaan Allah dan manusia yang sama harkatnya. Dia memanggil kita untuk terus mengasihi dia. Itulah relasi kasih. Dengan relasi kasih yang seperti itu, maka kasih itu menjadi pengikat. Ibarat kain, potongan-potongan kain diikat dan dijahit menjadi satu. Kenapa banyak ada perpecahan di dalam gereja? Kenapa banyak ada perpecahan di dalam rumah tangga? Hanya satu saja. Masing-masing sedang mengumbar jati dirinya. Sebagai orang yang masih ego. Sebagai orang yang masih dipenuhi amarah. Dipenuhi dendam dan luka batin. Ketika orang dipenuhi kasih. Saling mengedepankan satu dengan yang lain. Maka semua menjadi damai. Dan dikatakan di situ damai sejahtera menyertai engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika ada kasih, maka relasi kita dengan sesama tidak lagi dalam cara pandang yang membeda-bedakan. Satu dengan yang lain tidak menghantarkan untuk luka batin yang mendalam. Karena tidak jarang pembedaan sikap terhadap orang lain itulah menghantarkan seseorang pada luka batin yang sulit untuk disembuhkan. Membutuhkan proses yang panjang, termasuk kepada anak-anak Bapak Ibu. Ketika anak yang satu sering diberi pujian, ketika anak yang satu sering dibanggakan, dan dia merasa kok saya nggak ada di dalam daftar pujian, kok saya nggak ada di dalam daftar orang yang dibanggakan, apakah kehadiran saya diharapkan? Dan ini sering menghantar pada luka batin. Yang diam-diam akan menggerogoti bagian terdalam manusia. Susah untuk dideteksi secara kasat mata. Tetapi itu akan berpengaruh kepada sikap dan tindakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kasih adalah baju baru orang-orang yang percaya kepada Kristus. Izinkan saya untuk bertanya. Mengasihi itu apakah mudah? Mengasihi orang yang aku sukai itu mudah Bapak Ibu. Tetapi mengasihi orang yang tidak aku sukai, bahkan pernah meninggalkan luka di dalam hatiku, itu membutuhkan perjuangan. Saya membaca sebuah lelucon yang ditulis di Instagram. Seorang guru memberikan tugas kepada anak muridnya untuk menulis surat kepada Tuhan. Ada satu surat yang membuat saya tertawa geli. Surat itu kurang lebih isinya demikian. Tuhan, aku sangat yakin pasti sulit sekali jadi Tuhan. Karena tugasmu adalah harus mengasihi semua orang di muka bumi ini. Saya tahu itu susah. Di keluargaku cuma ada 4 orang. Dan sepertinya aku tidak mampu mengasihi mereka dengan tulus. Saudara, ini surat seorang anak kecil kepada Tuhan.
Miris sekali seorang anak kecil mempresentasikan kita, mewakili kita. Kita yang dalam keluarga saja sulit untuk mengasihi. Orang tua sering menjadikan anaknya sebagai aset masa depan. Maka cara pandang demikian, kamu harus berhasil, harus menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kalau tidak, maka engkau tidak dianggap apa-apa. Apa enggak ada yang begitu? Ada juga. Apakah itu kasih yang tulus? Jangan-jangan selama ini kita menjadikan semua apa yang dipercayakan oleh Tuhan termasuk anak-anak kita menjadi aset yang harus menghasilkan dan memberi bunga-bunga ya di dalam bank. Demikian juga dengan anak. Dia bisa aja memanfaatkan orang tuanya untuk kepentingan-kepentingan dirinya, bukan lagi atas dasar kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, praktek kasih adalah sulit, harus diakui. Tetapi kita sebagai orang yang telah dipilih dan dikuduskan. Di ayat 12. Dipilih dan dikuduskan bukan berarti kita tidak mampu. Karena kenapa? Allah yang memilih dan Allah yang menguduskan. Menguduskan di dalam bahasa aslinya artinya dipisahkan untuk tampil beda. Dipisahkan dengan satu nilai yang baru yang memberikan penyegaran kepada dunia. Dia tampil beda bukan hanya sembarang berbeda, tetapi berbeda di dalam kualitas hidup dalam melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan yang memilih dan Tuhan juga yang menguduskan, Dialah yang membaharui mulai dari dalam hati kita, yang mempengaruhi tampilan luar kita. Jadi Allah bekerja mulai mengisi hati kita, menguasai hati kita, memerintahkan hati kita, dan memberikan pengaruh pada tampilan luar. Ini juga menjadi jawaban atas keluhan-keluhan manusiawi kita. Ketika kita berkata, bagaimana saya tidak melakukan dosa, bagaimana saya tidak melakukan ini dan itu, saya terjebak pada lingkungan yang buruk, saya terjebak pada lingkungan sosial yang tidak baik. Ternyata cara kerja Allah bukan hanya memperbaharui yang di luar, tetapi memperbaharui yang di dalam untuk menampilkan yang baru. Memperbaharui yang dari dalam untuk menampilkan yang baru yang terlihat keluar, sehingga menggerami, menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, dari situ kita belajar untuk tidak mempersalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita tentang apapun kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Itu adalah pikiran yang salah, karena Allah bekerja dari dalam hati dan Ia memperbaharui kehidupan kita dari dalam menuju tampilan luar. Sebagai orang yang telah dipilih dan dikuduskan, dibaharui olehnya, tentunya memiliki gaya hidup yang bukan hanya sekedar ikut-ikutan gerakan pergerakan dunia ini, bukan hanya sekedar ikut kata orang banyak, bukan hanya sekedar ikut arus. Ini juga dalam rangka budaya. Budaya itu kan terbentuk dalam sesuatu hal yang telah disepakati. Oh, ini kita sepakati benar, baik adanya gitu ya. Tapi harus dimengerti bahwa budaya itu adalah produk manusia. Sebagai produk dari manusia, dia memiliki keterbatasan karena diproduksi oleh manusia yang terbatas. Dia bukan sebuah kebenaran mutlak. Kita menghargai budaya, tetapi sekaligus mengkritisi budaya. Dan budaya itu adalah terjadi ketika semua orang menganggap ini yang benar. Itu stereotip tadi. Anak-anak Tuhan harus bersuara di tengah-tengah itu. Suaranya adalah suara kasih yang memastikan bahwa setiap dia mana dia pun berada, dia selalu menyampaikan pesan keadilan, kebenaran, kekudusan, dan berbagai nilai-nilai yang dipenuhi kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan 3 hal ini,
matikan, buang, dan kenakan kasih, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Sejauh mana saya telah mengalami hidup baru di dalam Kristus. Jika kita benar-benar mengalami hidup baru, dimanapun kita berada, pakailah dress code kita. Dress code kita hari ini arah timur ya. Dress code kita hari ini kita harus hafal adalah kasih. Jangan tinggalkan bajumu ketika dimanapun kita berada. Kenakan kasih dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.